Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Supri, Kapolri, Pak Wayono, para sekolah, ibu-ibu guru dan ibu-ibu wali murid, semua yang saya hormati, dan mudah-mudahan pagi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat karunia, taufik hidayah dan inayahnya yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi siang hari ini Allah mengumpulkan melalui lantaran dari ibu kepala dan juga dewan guru, bisa kepada wali murid semua, sehingga dengan diizinkan ridho dari Allah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua kalinya, selawat dan salam tentunya selalu ada pada baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, yang tentunya kita berharap dan mohon mudah-mudahan nantinya kita semuanya menjadi umat yang nanti akan mendapatkan syafaat baik dari dunia sampai kepada akhirat. Mencari ya? Setengah doso, setengah doso. Setengah doso, oh ya anak saya. Saya tuh sering isi acara di mana-mana, cok sampai salah. Kadang batu nyentek tidak terkontrol. Juga saya pernah isi acara itu, habis duhur saya melihat kok jam 3:30. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah balilah. Nek umur itu 23 tahun ya wis ngerti. Omongan murid rata-rata 30 tahun. Gak paham, berarti sudah 30 minimal 15 kali ketemu dengan peringatan Maulid Nabi. Nah, yang kita ambil adalah yang penting itu peristiwa dan sejarah Nabi mengajarkan akhlak dengan akhlak, mengajarkan akhlak dengan akhlak, karena ini merupakan peringatan. Peringatan itu masdar bahasa Arabnya, ingat. Nah, nanti biar ingat. Ya. Itu artinya apa? Kalau ada kalimat di situ, ada kalimat yang mengatakan peringatan, berarti itu harus digarisbawahi. Loh, ada apa peringatan? Contoh peringatan. Nah, itu hal yang penting di situ. Kalimat begitu panjang, satu lembar, tapi kalau ada satu kalimat yang mengatakan peringatan, itu menjadi objek, sehingga mesti masdar yang perlu digarisbawahi. Ya, jalan rusak misalkan, ada orang sakit tapi peringatan, mohon hati-hati karena jalannya rusak. Peringatan, hari ini ada misalkan ada tes, ada dan lain sebagainya. Nah, peringatan Maulid Nabi itu yang diambil adalah kalimat ingat, mengingatkan. Ya, karena apa? Kalau kita sampaikan banyak sekali sejarah peristiwa bagaimana situasi zaman Rasul Muhammad SAW begitu. Karena penghidupan Nabi diterangkan dalam waktu 1 hari. Tapi ada hal yang penting adalah Nabi mengajarkan akhlak dengan akhlak.
Ya Allah kadang ada yang beda karena hidup kita di zaman sekarang. Gitu. Kalau di zaman dahulu itu semuanya belum ada. Tetapi kita hidup di zaman sekarang. Nabi Adam itu ceritanya hanya ada satu keluarga. Nabi-nabi yang lain hanya satu RT, hanya satu desa. Nabi Muhammad SAW itu sudah wahadal baladil amin di seluruh dunia. Makanya Nabi itu akan berhadapan dengan situasi yang sudah luar biasa, termasuk di Indonesia. Nah itu, lah akhlak Nabi yang paling penting itu ya, yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kita itu sebagai orang tua ajarkanlah anaknya dengan akhlak. Nah, akhlak itu kita tidak memberi contoh apa? Kita tidak memberi contoh akhlak, karena memberi contoh akhlak itu baik. Jadilah contoh. Orang kalau memberi contoh mudah, tetapi kalau jadi contoh itu hal yang sulit. Itu. Makanya penting sekali saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Monggo, saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Ini salah satu ajaran dari para ulama sufi. Ya, karena Allah itu melahirkan kita dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kita dari rahim ibu, la ta'lamuna syai'an, kita tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum, akhrajatu keluar min butuni ummahatikum, dari keluarga ibu, dari kandungan ibu, la ta'lamuna syai'an, kita tidak tahu apa-apa. Nah yang akan memberitahu itu siapa? Sehingga orang sufi dari Arab mengatakan begini, ada yang namanya tarbiyah al-manziliyah. Nah, itu. Bahkan ada yang mengatakan lagi dari orang sufi, bahkan tidak al-manziliyah, masih dalam kandungan pun orang itu, anak itu sudah diajarkan. Milo ono budaya yang jenengane ngapati, ono budaya yang jenengane itu juga dalam rangka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Bapak Kiai Zainuddin Irza, seorang ulama yang terkenal saat itu pada saat mengandung ibunya selalu puasa Senin Kamis dan setiap malam selalu memohon kepada Allah Subhanahu, termasuk zaman ibunya Budi Harto, itu ibunya selalu bermohon kepada Allah, selalu puasa setiap hari. Lah panjenengan itu saya contohkan, mohon maaf Pak Subri, saya contohkan ya. Apakah saya tahu kalau saya akan jadi DPR? Tidak tahu. Wong saya lulusannya IAI. Apakah panjenengan duwe pikiran kalau Afif itu wong waras dari bupati? Tidak. Wong saya aja gak mikir. Tetapi karena apa? Pikiran itu tumbuh karena dorongan dari orang tua yang selalu ingat kepada Allah. Nah, dengan sebagai ibu-ibu contoh, ini contoh. Ibu saya, bapak saya dulu sewaktu masih sugeng tidak pernah yang namanya berhenti sholat hajat. Coba ibu-ibu, tidak pernah berhenti selama masih sugeng, itu tidak pernah yang namanya berhenti dari sholat hajat selama sehat. Dan ibu saya hampir setiap Senin Kamis puasa kalau pas lagi sehat.
Itu semua tidak memohon kepada Allah pun Allah tahu. Oh, orang ini seperti ini karena apa? Punya permintaan. Permintaannya apa? Hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta memohon kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia itu luar biasa. Kebahagiaan dunia itu luar biasa. Yang penting doanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalian jenengan akan bahagia di saat anaknya pinter. Jenengan bahagia di saat anaknya berprestasi. Jenengan akan bahagia di saat jenengan punya ekonomi. Jenengan akan bahagia dinaikkan ekonominya. Jenengan akan bahagia kalau semuanya keberhasilan itu akan menjadi kebahagiaan dunia. Makanya kebahagiaan itu tidak diminta pun kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, justru Allah akan tahu ngeri hati, nang jero hati Gusti Allah tahu. Tapi justru sebaliknya Pak Sukri, kalau kita mendekati dengan Allah, Allah akan murka. Itu, ya Allah, sing bujang, ya Allah, muga-muga kinjang kula di paringi jodoh sing apik, sing wayu, sing dhuwur, sing putih, sing resik, sing sugih. Itu namanya mendekati Allah. Mudah-mudahan saya dapat mobil, ya Allah. Mohon ya Allah, saya rezeki beli mobil. Allah sudah mengukur. Malaikat itu sudah melihat kepada jenengan semuanya. Sampaikan ke Allah, ya Allah, Bu itu kalau dibeli mobil bisa beli ora bisa tuku bensin, jangan dulu ya Allah. Itu pas saya Gusti Allah. Ulah pantes apa? Yo diparingi pit hotel mawon bisa sing ora bayar, Pak. Pajak itu sayangnya Allah. Ya, nah itu. Makanya semuanya itu saya sampaikan, monggo mulai nanti malam coba jenengan renungkan hati, berpikir kepada Allah, sholat hajat, ya Allah, berikanlah kepada keluarga kami, itu terutama kepada anak-anak, itu terutama kepada anak-anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua. Itu doa langsung kepada Allah. Soalnya jenengan di masjid, di musola, setelah sholat imam berdoa, jenengan amin. Kadang imam ora paham dongane, amin amin melu nangis oramu. Maksud apa sih tujuane? Wong imame ditakoni wae dongane dong apa iki alam beruh, sing penting bahasa nah itu. Robbana firlana, ya Allah, untuk kita semuanya. Imamnya Robbi firli warhamni, Robbi firli wali walidaya. Lekai imam godongannya godel, jangan melu nangis, ya Allah, melu nangis. Nah, nangisi imamnya donga usahawe awake. Karena doa itu kan membaca buku, membaca tulisan Arab karangan siapa. Ini doa untuk orang banyak, ini doa untuk pribadi. Kadang kita tidak tahu, itu tidak dipisahkan. Makanya habis sholat doa sendiri. Makanya doa yang pertama habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca doa, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sholiha. Itu doa jenengan kepada ibu bapak yang sudah tidak ada. Itu langsung setelah wirid dan sebagainya memohon doa, ya Allah, kepada keluarga, kepada anak, kepada semuanya, tidak apa-apa. Itu doa langsung kepada Allah, ya. Nah itu ibu-ibu semua saya sampaikan. Jadi ibu saya, bapak saya sewaktu masih sugeng tidak pernah telat yang namanya sholat hajat. Sehingga apa? Ya tidak tahu hasilnya apa. Apakah dulu ibu saya, ya Allah, mudah-mudahan anaknya ya Allah sing bantu di DPR, saya kira lo mikir DPR ya. Enggak. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya nomor 2 misalkan pengen kurang seneng PNS, senengnya nang
proyek. Itu Allah akan berikan tempat kebahagiaan dunia juga. Ibu dengan doa Rabbana atina fid dunya, maka anak itu akan diberi tempat sesuai dengan makomnya sendiri. Jangan dipaksakan. Ya Allah, moga-moga anak ini nomor itu jadi bupati, burung tahu. Doanya hanya Rabbana atina fid dunya, itu doa yang tidak spesifik. Ya spesifik ya ada, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh, kan yang putri menjadi anak yang solehah, yang bertakwa dan sebagainya, bla 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 bla. Itu tidak apa-apa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu pun karena kita berbakti kepada Allah, Allah akan tahu apa isi hati kita. Nah, itu kita bermunajat kepada Allah. Kita sebagai orang tua, setelah kita kepada Allah, baru ada seorang sufi mengatakan, yaitu tarbiyah al-manziliyah, pendidikan di dalam keluarga. Kalau tadi pendidikan dalam kandungan itu sudah ada doa. Setelah lahir wujud bocah, maka itu sebagai ibu harus ada yang namanya pendidikan di dalam keluarga, ataupun yang disebut dengan tarbiyah al-manziliyah. Sekarang itu sulit, karena disampaikan Mas Supri, perkembangan zaman, era teknologi, apalagi ke anak dolanan HP biungane demi HP, ya ora. Suami kedua sekarang itu HP, cepat ada tunda Gusti Allah. Engko dingin HP mumune wis pokoke tabrak kok lawang pancal. Sopo itu di mana-mana saya sering ngomong terkait masalah HP. HP akan manfaat, tapi bisa akan menjadi mudarat. Nah, tergantung cara penggunaannya. Ibu Neo gede jempol, sing didelok terbatas lah anaknya. Ya Allah, sekarang ini ya, karena al-islamu layan ba'az zaman, al-islamu walaya futuhu zaman. Islam tidak akan ketinggalan zaman, tetapi Islam akan mengelola zaman. Lah, kalimat itu harus kita sikapi, bagaimana kita akan menyesuaikan dengan hidup yang sekarang ini. Sekarang itu TV, besok saya itu sudah 6 tahun nggak punya TV. Karena apa? Orang masih nonton beritanya skala taruh TikTok. Maksudnya suara sih seneng di TikTok. Beritanya kalah karo snack video, kalah karo Instagram, kalah karo YouTube. Wah, wis pokok dino mengi sing penting madhep HP. Wong wadon ibu-ibu anggere wis ngisai-sai, wis liwet, wis jangan rasane gawane wis rampung, garing ngemek. Iya ora? Iya, akeh bojone jenengan cok rasan karo nyok. Dolanan HP di WA sing lanang ora bales ya ora? Lah iya. Masalahnya apa? Ya wis lena dengan hiburan. Ini juga harus hati-hati. Okay? Walaupun HP dianggap sepele, tapi HP juga akan merusak segala yang termasuk ultraviolet. Sinarnya itu untuk putra-putra jenengan harus dijaga. Betul. Lah wong saya kumpul keluarga ono akan pirang-pirang kumpul kabeh tebak kabeh jebong metekes dewek-dewek ora takon-takonan utawa nek Pak Ayes itu menggunakan HP kalau malam hari, nek awan kadang orang tak balas. Jika saya balas, saya sempetin malam itu baru buka HP WA siang. Saya fokus pada kegiatan. Lalu tuh orang ngomongin grup, atusan grup ini penting malah. Makanya
tarbiyah al-manziliyah itu pendidikan tidak dalam kandungan, tetapi pendidikan di dalam keluarga. Monggo contoh hal gampang nek awet contoh kae lho, tapi awet dhewe kok dadi contoh. Makanya ajarkanlah akhlak dengan akhlak. Contoh mangsane sholat duhur merana ming masjid apa ayo mari masjid? Ayo merana mari masjid apa ayo mari masjid? Ayo. Mungkin ngomong karo pakane, Pak, nek tarbiyah al-manziliyah ngendine kare Pak Kayis, nek mari bocahke merana ngaji apa ayo ngaji? Ayo. Merana sholat bapaknya tak ngeliting itu memberi contoh, tidak jadi lanjut dengan harus jadi contoh, jangan memberi contoh. Nah, awet contoh bisa kabeh lho nyontoni awet contoh tapi menjadi orang yang munafik. Insya Allah semuanya kayak munafik ya ora. Harus diperbaiki. Nah, pendidikan dalam keluarga itu penting. Oke, monggo, karena sebagai seorang ibu yang nantinya akan dijadikan contoh kepada anak-anaknya harus bisa memberikan contoh dan menjadi contoh yang baik. Jangan sampai anak itu karena masih kecil, masih peka, sehingga apa yang dilakukan oleh ibu, oleh bapak semuanya akan dicontoh hal yang tidak baik oleh anak-anak. Nah, yang kedua tarbiyah al-madrasiyah, pendidikan di dalam sekolah, dalam madrasah. Di antaranya ini termasuk pembentukan karakter ya, sehingga apa, Wonosobo itu penting sekali terkait dengan pembentukan karakter, dan karakter itu dimulainya dari siapa? Dari kita, dari masa lalu kita. Itu pertama dari kita, bagaimana calon istri, itu bagaimana calon suami, bagaimana di saat setelah menikah yang dicari uang halal apa uang haram, kemudian setelah lahir dalam keluarganya seperti apa. Keluarga tidak mampu semuanya, maka anak itu dimasukkan ke sekolah-sekolah ataupun pondok yang lain yang ada. Nah ini adalah pembentukan karakter. Kalau karakter dari awal baik, dari keturunan yang baik, dari awal mula sebelum nikah baik, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Tetapi kalau dari awal sudah jelek, apalagi nyuwun sewune, termasuk di situ paling penting gizinya kurang. Mulane ono jenengane setan. Alhamdulillah Wonosobo sudah menjadi terbaik lah, jadi 10 nasional itu masuk, sehingga kiriman dari anggaran pusat ke Wonosobo luar biasa karena penanganan stunting di Wonosobo. Stunting itu pertumbuhan tidak normal, gampangane lah. Tapi yo saya mau ndek ya setahun mau nggak cari keturunan ndek pernah dudur ya. Oh kae Yungin ndek, kae mae ndek, bapake ndek. Nek anake gede dur malah ditakoni kok anake. Ya, tapi minimal pertumbuhan yang stabil. Makanya gizi harus diperhatikan. Dari bupati itu dari Jakarta kemarin terima 13 miliar hanya untuk stunting Wonosobo. Karena sekarang ini stunting pengaruhnya besar sekali, tidak hanya ke fisik, tetapi stunting bisa pengaruh ke otak, uteke london, ndandong, wedinan, jebone nang buri, ditakoni rekabah. Wah ini kumpul karena biyungane tok ya ora. Tembriki kaya niku. Nah, itu di sekolah kan membentuk karakter supaya orang itu berani bergaul. Sehingga yang saya dulu, kalau anak-anak itu sudah dari kecil
kelihatan cerdas, orangnya pemberani, wani ngaco, wani beler, wani nakal, wani segala-galanya. Ini agak sih bocah jeko menong buri wedi tinggal bujungnya nangis. Wah, nah itu akan dibentuk oleh jenengan supaya anak itu akan menjadi pinter seperti apa. Jenengan semua yang akan membentuk gitu loh ya, karena kesalahan awal sudah ada, kesalahan kedua sudah ada, kesalahan ketiga sudah ada, ya yang keempat ini ya, di pendidikan ini dikawal betul, artinya ditanam betul, karena apa, nanti itu akan menjadi kader-kader bangsa yang tegas yang ke depan. Nah saya itu harus ganggu dinam malah nyepek lah yang harus repot. Nah jenengan itu yang dibentuk dari sekarang, wani belajar kemenangan, dikawal, insya Allah akan baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, ringkas mawon, kata sufi adalah tarbiyah ijtimaiyah, pendidikan di dalam lingkungan. Nah monggo, lingkungan Semborogol kayak apa, lingkungan Bondet, lingkungan Sampai, lingkungan Kuarasan, itu yang akan membentuk karakter itu dari lingkungan itu sendiri. Ya monggo, makanya sebagai orang tua harus kontrol kuat benar terhadap anaknya. Karena apa? Di lingkungan jelek akan menjadi jelek. Lingkungan Kuarasan otomatis kaya wong warasan. Lingkungan Sampai yo mesti tiru kaya wong Sampai. Lingkungan Banjarsari pasti akan seperti Banjarsari. Karena pendidikan lingkungan itu, mohon maaf ya, kalau jelek akan menjadi jelek, kalau baik akan menjadi baik. Nah tergantung orang tua. Saya itu dulu mulai dari MI, MTS, MAN, tidak pernah yang namanya habis isya keluar rumah kecuali malam minggu jagongan. Setelah maghrib zaman bene gunanggo sentir usune wara lampu ndak didak dikudu ngaji. Dengan itu ya orang biungan ini boy dolanan HP, bermarib HP, berisya HP, apa dulu bujure saya lewat nemek HP, kami turu urung sembahyang wis nemek HP, lampunan kafe nemek HP, bujure nang rumah kawit esuk tekan luhur tekan bujure bali dolanan HP. Mulane sapa saiki nyoto takon ngacung sing cas-casane ora nang kamar. Yo. Ayo. Rata-rata karo turunnya ndek HP nyanding cas, kuwatir batene teh. Ya ora. Urusan nafsi. Nggih, nah iya. Nah itu berarti wong cerdas, liyane kan isin. Ya loh. Nah itu pendidikan dalam lingkungan. Maka keluarga jenengan dengan suami jenengan akan membentuk anak supaya tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan di lingkungan yang tidak baik. Ya lingkungan kan macam-macam. Ono sing wong apik, ya ono sing wong ora apik. Jangan sampai anak itu terbawa oleh mereka. Ya, karena saya sampaikan subhanul yaum rijalul ghad, yaum dino subhan gue pemuda, rijal pemuda, ghad itu besok. Jadi masa depan itu ke depan, sekarang itu akan menjadi calon. Nah sekarang itu menjadi pemuda, calon ke depan menjadi tokoh. Oke, sekarang itu jenengan dibentuk sebagai kader bangsa ke depan, kader pemimpin ke depan. Subhanul yaum rijalul ghad, inna fiyadi subhan, sesungguhnya di tangan pemuda, khairul ummah, agama kebaikan, ya itu tangan pemuda. Wasufita disahati
yang namanya pemuda itu sebagai masa depan bangsa, karena kehidupan agama, kehidupan negara itu tergantung dari pemuda, dari anak-anak kita. Makanya tergantung bagaimana cara membentuk karakter. Misalkan saya ekonominya, misalkan lah ekonominya produk cilik, coba membentuk anak itu supaya menjadi orang kaya. Kedepan bagaimana kita betul ilmunya. Lo pengajaran yang di ngomong suwarga neraka, tidak pernah mengajak orang menjadi kaya. Padahal kita berhak, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu jelas. Pertama, robbana atina di dunia, gitu. Dunia itu harus bahagia, itu. Nah, carilah kampung akhirat. Wabtahi fima atakallahu darul akhirah, carilah kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa kamu harus bekerja keras di dunia untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Dan anak jenengan walaupun nyuwun sewu jenengan secara ekonomi mandas sedikit, tapi coba bentuklah anak jenengan itu menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang beriman, bertakwa, dan kemudian menjadi anak yang kaya, kan begitu. Sekarang itu banyak sekali pengajian seperti rame, tak kirim tek wakeh, dinamo dono, syukur iman teraka, segiman suwargo, orang tahu mikir masuk dunia. Mulanya anaknya jeluka, ya. Nah, untuk kepentingan ini yo harus, karena dikelola oleh negara, kan gitu ke? Ya apa? Yes, alhamdulillah udah di DPR mati. Ini jenis sekolahan keluarga, Pak. Keluarga jaluk ya. Dari jaluk ya. Orang kene tuh MI yo tak benar. Saya tuh sudah bantu MI sudah berapa itu? Dulu awal Pak Hadi Susilo sama di Sukoharjo kadang sepamain 200 juta. Saya tambah eman nih. Klik ame ada keluarga semuanya di sini. Ini banyak kan keluar. Ya itu Pak ya di sini yo. Selama bisa yo tak pikir kita bantu mau duit negara. Dewa itu